hari ini ngomong soal komunikasi, kita akan bicara soal kaitan kesehatan jiwa. Karena hari-hari ini kita lagi banyak bicara tentang mental health, isu-isu mental health lagi banyak berkembang. Lalu kata bunuh diri itu rasanya kayaknya hari ini begitu tenar gitu ya, di mana-mana gampang banget sih orang bunuh diri gitu kan ya, kata-kata depresi, disorder, ya kan, mengalami tekanan dan sebagainya, stres itu sepertinya sesuatu yang sering sekali hari-hari ini, dan ketika orang dalam keadaan tertekan jiwanya, maka dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik siapapun dia. Mau dia hamba Tuhan, mau dia psikolog, mau dia orang hebat, kalau jiwanya terusik dan jiwanya sedang tidak dalam keadaan yang baik, dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik. Salah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan sehat, maka jiwa kita harus sehat. Nah, kenapa bisa gitu? Ini saya akan jelaskan. Nah, gambarnya sengaja saya agak samarkan karena beberapa kalau lihat wajah Joker mungkin langsung stres gitu ya, karena mungkin kok kayaknya aduh gitu ya. By the way, yang nonton Joker boleh angkat tangan yang nonton filmnya ya. Oke, tidak banyak rupanya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bahas bagaimana kaitan jiwa dengan komunikasi gitu ya. Are we insane? Apakah kita ini sekarang ini kondisinya gila? Saya tahu ini pertanyaan yang gila. Ya, kalau kita bertanya, kita ini sebenarnya lagi dalam keadaan gila atau lagi keadaan waras, pasti saudara bilang, wah ini pembicara yang satu ini jangan diundang lagi, kurang ajar. Dia menganggap kita gila. Bapak Ibu Saudara, ya, ada banyak orang yang sedang tertekan jiwanya, tapi tidak kelihatan dia sedang tertekan jiwanya. Ada banyak orang sedang terganggu jiwanya tanda kutip, tapi dia tampak normal-normal saja dan kita pikir orang ini biasa saja. Waktu kita berkomunikasi dengan dia, kita baru sadar kayaknya ini orang agak gimana gitu. Nah, ini lagi mulai banyak terjadi di sekitar kita, itu sebabnya saya pengen membahasnya pada pagi hari ini. Ya, saya mengambil quotes pertanyaan dari Joker pada waktu dia bertanya kepada psikolognya, dia tanya gini, is it just me or is it getting crazier out there? Apakah ini cuma saya sebenarnya yang merasa hari-hari ini tuh hidup makin berantakan, hidup makin susah, orang makin susah ketemu dengan saya, dalam artian komunikasi dengan orang tuh makin susah, atau memang dunia tuh lagi kayak gitu sih hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara yang menikah, saya nggak tahu, Anda pernah nggak ada di satu masa, atau mungkin sekarang masanya, Anda bertanya begini loh, pernikahan itu memang sesusah ini? Atau cuman saya doang, jangan-jangan yang kayak gini ya berantem melulu sama lu gitu kan. Atau jangan-jangan di luar sana tuh semua pernikahan kayak gitu. Tapi kayaknya enggak deh, kalau gue lihat di Instagram orang-orang pasang foto pernikahan ya lagi di Singapura, lagi di Eropa, lagi di mana, kayaknya senyum-senyum. Saudara, saya melihat ada satu orang di Instagram mesra banget saudara ya, Valentine, ulang tahun pernikahan, ulang tahun suami, ulang tahun istri, ulang tahun anak, ulang tahun pembantu, ulang tahun anjing peliharaan, ulang tahun tetangga. Mereka selalu foto mesra terus kayaknya saudara ya, wah luar biasa sekali. Ya, tapi ternyata di belakangnya kehidupannya saudara, ada perselingkuhan, ada konflik, ada pertengkaran yang tidak pernah muncul di Instagram. Susah. Pernahkah Anda konflik dengan pasangan Anda lalu live story di Instagram? Ya, inilah kehidupan pernikahan kami. Coba lihat. Ya, kamu sih kayak yang tadi itu ya. Nggak mungkin orang di Instagram pasangnya pasti yang bagus-bagus, ya kan? Saya pun kalau konflik dengan istri saya, nggak mungkin live di story saya, nggak mungkin. Saudara, nah apa maksud saya? Banyak orang merasa, ini kayaknya saya lagi banyak pikiran, kayaknya saya lagi nggak oke. Tapi is it just me? Atau jangan-jangan dunianya sekarang tuh memang lagi kayak gitu? Nah saudara, nah apa kata firman Tuhan tentang hari-hari terakhir ini? Maaf, ayatnya agak panjang yang di sini. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1-5 kalau Anda baca itu judul perikopnya adalah keadaan manusia akhir zaman. Nah, kita akan tahu kita ini dalam kondisi sudah di akhir penghujung dari zaman atau enggak. Mari kita cek indikatornya dari apa yang sudah diprediksi bahwa inilah keadaan manusia pada akhir zaman. Saya bacakan agak pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara sambil checklist ya. Kira-kira udah pernah ketemu orang model kayak gini belum dalam hidup saudara? Oke? Siap? Ya. Nah, inilah keadaan manusia pada akhir zaman ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, hidup zaman sekarang dibandingkan 20 tahun yang lalu lebih susah mana? Beberapa orang, lebih susah 20 tahun yang lalu Pak, 20 tahun yang lalu saya nggak punya duit. Ya sekarang duit saya banyak, iya duit Anda banyak, tapi masalahnya tetap aja banyak juga. Ya kan? Sudah manusia tuh aneh, makin canggih makin banyak masalah.
Ya, dulu internet mati, dulu nggak ada internet, kita biasa aja kan hidupnya, bahagia kan? Sekarang wifi mati aja kita kayak penuh masalah banget kan? Nah, makin canggih, makin banyak masalah, saudara. Ya, penemuan dalam dunia kedokteran menemukan berbagai macam obat untuk menyembuhkan macam-macam penyakit. Tapi saudara tahu sekarang penyakit aneh-aneh juga muncul kan? Tiba-tiba ada virus yang bisa bikin orang jadi gini, jadi gitu. Kita sampai bingung, kayak 20 tahun lalu kita nggak pernah dengar deh yang kayak gini-gini. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, masalah manusia itu aja dan nggak pernah menyingkir dari hidup kita. Dan dikatakan hidup makin sukar. Nih, checklist. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah ketemu orang model kayak gini? Banyak, ya kan? Pokoknya kalau udah ngomong duit, ya ngomong duit nih, mau temen kek, mau keluarga kek, mau satu home kek, ya kan? Mau pelayan Tuhan kek, mau siapapun kek ngomongin duit, wah itu udah susah ya. Manusia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Pernah ketemu orang model kayak gini? Bluffing gitu kan ya. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Lah ini ya, suka menjelekkan orang. Saudara, kalau Anda nggak pernah ketemu orang yang suka menjelekkan orang, gampang. Download aplikasi namanya Instagram. Ya, lalu keliling-keliling aja di Instagram, itu banyak orang yang suka menjelekkan orang. Ya, bahkan orangnya nggak jelek aja dijelek-jelekin. Ya, orangnya ganteng, orangnya keren, tetap aja dijelek-jelekin gitu kan, apalagi yang jelek gitu kan ya. Suka menjelekkan orang, saya nggak tahu kenapa orang itu sekarang berbahagia di atas kelemahan orang lain, ya kan. Terus apa lagi? Sampai di mana tadi? Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah secara lahiriah. Bapak Ibu, ini ayat yang terakhir, bagian terakhir buat kita. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka nggak percaya bahwa beribadah itu penting dan punya kekuatan buat hidup mereka. Saudara, dari 14 ciri-ciri keadaan akhir zaman ini, kira-kira sudah ada semua belum 14-14-nya? Sudah pernah ketemu sekaligus 14-14-nya? Saya sering ketemu sekaligus 14-14-nya, makanya saya jadi kurus begini, saudara, ya ngadepin orang-orang kayak begini gitu kan. Nah, saudara, memang kondisinya hari-hari ini nggak semakin mudah. Kita hidup di dunia yang hancur, baik secara moralitas, maupun secara pola kehidupan. Makin lama hidup makin berantakan, saudara. Kita hanya bisa memperlambat dan slowing down doang aja. Tapi sebenarnya Alkitab mengatakan inilah keadaannya. Kita akan makin menuju ke sana. Dan dikatakan saudara, Matius 24 ayat 12 berkata, dan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, hari-hari ini mengasihi orang tuh makin sulit. Ya kan? Kenapa? Karena orang makin sulit untuk layak dikasihi, benar atau benar? Ya kan? Kita nolong nggak berterima kasih, malah jelek-jelekin kita. Untung lu udah gua hire jadi karyawan gua. Di belakang ngomongnya, bos gua mah pelit banget. Rasanya kan susah banget, saudara ya. Di home ya kan, udah saya doakan, udah saya terima apa adanya ya. Tiap kali ke home dia bikin masalah, saya senyum-senyum aja. Di luar dia bilang, ketua home saya mah nggak perhatian, ketua home saya mah kurang ajar. Dia yang kurang ajar, saya yang dibilang kurang ajar. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada ketua home Anda di sekitar Anda, coba dilihat 360 derajat, seret ya. Tolong kasih senyum lah saudara sama ketua home-nya ya. Hidup mereka sudah penuh masalah, jangan ditambahin masalah lagi ya saudara. Kasihan nanti mereka resign jadi ketua home. Ya kan. Nah saudara, karena bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Inilah keadaan kondisi kita hari-hari ini. Nah, kaitannya apa Pak dengan kesehatan jiwa kita? Saya akan berikan satu hal penting. Sama seperti tubuh kita terpapar oleh kemungkinan untuk menjadi sakit.
Saudara, tidak ada yang imun 100% dari kita. Memang ada yang sehat banget, kayaknya nggak pernah sakit-sakit. Tapi tetap ada masanya dia terpapar kemungkinan untuk bisa sakit. Sama seperti tubuh kita terpapar kemungkinan untuk bisa menjadi sakit, begitu pula sebenarnya dengan jiwa kita itu terpapar juga untuk kemungkinan bisa menjadi sakit. Jangan selalu berpikir begini loh, sakit jiwa itu selalu diasumsikan dengan orang yang udah di rumah sakit jiwa, yang udah gitu ya, wah dia sakit jiwa. Saudara, gini, sakit pada tubuh kita itu kan punya beberapa tingkatan, betul nggak? Ya, ada yang udah parah banget, maka dia harus masuk rumah sakit, udah parah. Bahkan yang parahnya banget dia harus masuk ICU, itu udah parah banget. Bahkan yang udah super parah lagi, nggak dimasukin di mana-mana, tapi nyiapin 2x1, karena nanti akan masuk ke situ. Udah parah banget. Tapi kan pernah dong Anda lagi jalan, nggak sengaja kena sesuatu, terus kemudian luka keluar darahnya, itu termasuk sakit nggak tubuh Anda? Tapi perlu nggak Anda sampai ke ICU? Enggak, tapi Anda sudah sakit sebenarnya. Nah jiwa kita tuh juga kayak gitu. Ada jiwa kita yang sakitnya udah tahap kadarnya parah banget, sampai dimasukin ICU-nya jiwa aja udah nggak bisa. Udah tinggal didoakan doang aja, ya sudahlah. Ada yang levelnya masuk ICU-nya jiwa gitu kan, rumah sakit jiwa yang udah kadarnya yang udah parah banget sampai diisolasi, ya jam pertemuan dibatasin. Ada yang rumah sakit jiwa yang ringan-ringan ya. Ada yang belum rumah sakit jiwa, rumah pelayanan buat orang sakit jiwa. Ada, kami punya saudara ya. Jadi di gereja kami itu ada khusus namanya Rafa House. Rafa House kami itu kerjaannya gini, tim Rafa House keliling Jakarta, kalau ada orang sakit jiwa, gila, keleleran di jalan, terus nggak ada pemiliknya, ya biasanya nggak ada pemiliknya ya. Siapa yang memiliki dia, kan udah dibuang di jalan kan. Diambil, dibawa ke Rafa House, dimandiin, dibersihin, saudara. Lalu setiap hari kerjaannya dikasih makan, sehari 3 kali dibacain firman Tuhan sama diajak nyembah Tuhan walaupun dia nggak mau. Tim Rafa House-nya yang nyembah Tuhan, bacain Alkitab ya saudara. Puji Tuhan, ada beberapa yang sembuh loh saudara. Ada yang sembuh. Ya, lalu kesaksian, kok kamu bisa sembuh? Gimana ceritanya? Nggak tahu, saya seperti ada selubung gelap gitu. Terus tiba-tiba suatu hari itu diangkat, ya saya jadi normal lagi. Nah, saudara, itu saya cerita dikit Rafa House di tempat kami kayak gitu. Tapi saudara, ada orang yang kadar sakit jiwanya masih belum perlu masuk ke situ, tapi sebenarnya dia sudah mengalami luka di jiwanya. Nah, kenapa ini penting? Karena saudara, saat kita sakit, kita akan mengekspresikan hal-hal yang tidak semestinya kita ekspresikan. Saudara, waktu orang sakit, dia akan memunculkan hal-hal yang tidak seharusnya dan tidak normalnya dia seperti itu. Contoh, kalau Anda lagi demam, badan Anda 39 derajat sampai 40 derajat. Kan seharusnya Anda nggak kayak gitu, betul nggak? Sampai orang dekat di sebelah Anda aja kena uap panasnya. Karena Anda demamnya tinggi banget. Enggak seharusnya Anda seperti itu, tapi karena Anda lagi sakit, Anda kayak gitu. Biasanya saya kalau ngomong kayak gini suaranya, ya kenceng ya kan. Tapi kalau lagi sakit tenggorokan, mungkin suara saya akan berubah. Saya mungkin ngomongnya gak bisa kenceng-kenceng lagi, saudara. Tidak normal saya, karena saya lagi sakit. Nah, itu orang dalam keadaan sakit secara tubuh. Bahkan kalau sakitnya cukup parah, maaf, let's say misalkan kena stroke. Mungkin sebelah dari tubuh saya tidak bisa bergerak, tidak seharusnya saya seperti itu, tapi karena saya sakit saya menjadi seperti itu. Sudah nangkep? Orang yang sakit jiwanya, dalam kadar apapun, dia bisa menunjukkan hal-hal yang tidak semestinya ditunjukkan. Orang normal ditanya, gimana kabarmu? Orang normal jawabnya gimana? Baik, itu yang paling normal. Ya, ada orang normal, kok kamu baik sih nanyain kabar saya ya. Hari ini saya ketemu 77 orang, baru kamu yang nanyain saya kabarnya bagaimana, ya kan? Tapi pernah ketemu enggak orang ditanyain kabar, saudara nanya sama dia, gimana kabarmu? Dia ngomong gini, ngapain lu nanya-nanya? Pernah ketemu orang kayak gitu? Kan enggak seharusnya dan enggak semestinya, bener enggak? Tapi kenapa dia kayak gitu? Berarti ada yang sakit di dalam jiwanya, tapi tubuhnya keren banget, tetap cantik dia.
tetap menawan, tetap ganteng dia, fashionnya tetap oke, tapi di dalamnya yang nggak oke. Keluar ekspresinya tidak semestinya. Saudara, kalau suami istri, namanya suami istri itu saling apa sih saudara? Suami istri saling mencintai dong ya. Bener nggak? Kan normalnya begitu, seharusnya begitu. Pernah ketemu orang yang saling mencintai kalau ngobrol gimana? Saudara inget-inget deh dulu waktu pacaran ya. Yang sudah menikah, pura-pura lupa wajahnya apa sih gitu ya saudara. Dulu waktu pacaran saling mencintai banget kan, gimana kalau komunikasi? Saya masih ingat saudara, saya waktu pacaran, saya kalau ngomong sama, sekarang udah jadi istri ya, dulu waktu jadi pacar saya kalau ngomong nggak teriak-teriak gini saudara sama dia. Gimana? Ya, wah ini. Ya, enggak saudara ya. Saya dulu LDR, long distance relationship 4 tahun Jakarta Surabaya saudara. Belum ada WhatsApp, BBM aja belum lahir ya, bahkan di janin aja belum. Ya, internet masih susah banget. Pokoknya itu saya pakai alat komunikasinya nulis surat saudara. Makanya saya jadi penulis 41 buku. Latihannya waktu nulis surat cinta sama dia. Saudara ya, saya nulis surat 14 halaman loh saudara. Seminggu 3 kali atau 2 kali saya kirim surat. Sampai Pak Posnya mungkin udah tahu, wah ini lagi tebel gitu ya. Saudara, saya kalau lagi telepon sama dia, nggak kayak gini ngomong saya, saling mencintai. Saya kalau sama dia, nadanya berubah. Gimana kabarnya? Aduh aku kangen deh sama kamu ya. Pernah ngalamin nggak? Pura-pura lupa ya kan. Dulu waktu pacaran kan suara langsung. Yang wanita kan gitu-gitu kan. Mana ada waktu pacaran dulu. Nggak ada saudara. Saling mencintai, tapi kenapa waktu menikah kok nggak gitu? Ya, mama, baju saya di mana? Punya mata nggak sih? Itu di depan situ nggak kelihatan ya kan. Saudara, kenapa bisa jadi kayak gini ya kan? Dulu padahal enggak, aduh kamu nggak lihat ya, aduh sini sayang coba aku buka matamu. Kan gitu saudara. Udah nggak normal, kenapa nggak normal? Jangan-jangan selama 14 tahun menikah, jangan-jangan selama 7 tahun menikah, jangan-jangan selama 3 tahun menikah, jiwanya mulai tersakiti. Tapi nggak sadar, nggak dikasih betadin, nggak diberesin, nggak disembuhin, terus terluka. Orang yang sakit akan mengekspresikan hal-hal yang tidak seharusnya. Saudara. Makanya gampang lihat orang itu sakit jiwa atau enggak, gampang. Lihat aja dari respon-respon dia. Saudara, saya pernah loh, ada orang datang ke gereja kayak gini ya, duduk kebaktian 1,5 jam, lalu pulang-pulang datengin entah gembala, entah pokoknya kayak panitia, pengurus gereja itu gitulah. Dia datang lalu dia ngomong gini, maaf Pak, saya nggak mau datang lagi ke gereja ini. Loh, Bapak siapa? Saya baru pertama kali datang ke gereja ini, tapi saya rasa ini gereja sangat tidak ada kasih Tuhan. Tidak ada perhatian, saya dari tadi duduk nggak ada yang nyamperin saya, nggak ada yang nanyain saya siapa, nggak ada yang ngajak kenalan, nggak ada yang doain saya nggak mau lagi datang ke gereja ini. Sudah kalau jadi pengurus gerejanya, bingung nggak sih? Salah saya apa? Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma diem aja. Kenapa lu ngamuk-ngamuk sendiri? Sudah pernah ketemu orang kayak gitu? Kita nggak ngapa-ngapain, dia ngamuk-ngamuk sendiri. Itu ibarat gini loh saudara ya, ada orang duduk, dia udah penuh luka di hatinya, udah berdarah-darah lukanya. Orang nggak usah nyentuh lukanya, nggak usah. Orang diem aja di sebelahnya, dia bisa terluka bleeding sendiri. Lalu kemudian dia bilang gini, gara-gara kamu ada di situ, aku bleeding. Loh, orang kalau udah jiwanya sakit banget, nggak usah diapa-apain, nggak usah ditoel-toel. Lihat orang aja dia bisa kesal sendiri loh. Lihat tuh wajahnya, nyebelin banget. Loh, padahal orangnya nggak ngapa-ngapain, cuman jalan doang. Ya, lihat tuh yang khotbah, nyebelin banget dari tadi. Ya khotbahnya nyindir-nyindir gua terus, GR. Kenal Anda aja enggak. Gimana saya bisa nyindir Anda? Saya mah orangnya nggak pernah nyindir, saya nabrak orangnya langsung, saudara. Ya. Ini orang kalau sakit, dia akan mengekspresikan hal-hal yang nggak seharusnya, saudara. Nah, balik lagi, kita semua itu pernah dan mungkin saat ini masih sakit jiwa dalam kadar kita masing-masing, saudara.
Jangan bilang yang sakit jiwa itu cuma yang di rumah sakit jiwa. Mungkin Anda pernah ada goresan di hati Anda yang Anda nggak beresin. Anda bawa kemana-mana. Waktu orang memicu itu, respon Anda tidak seharusnya keluar. Saudara. Padahal kenyataannya, Efesus 2 ayat 10 terjemahan TSI. Jadi terjemahan TSI adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia yang sangat sehari-hari banget. Ya, udah sangat casual banget. Jadi kalau Anda suka baca Alkitab bingung gitu ya, ini artinya apa ya? Ini ngomong apa sih? Kan memang Alkitab standar perjanjian lama perjanjian baru kita tuh kan bahasanya masih bahasa baku banget. Bagi beberapa orang mungkin bingung. Jadi ada terjemahan TSI. Kalau Anda bingung di internet banyak banget Bapak Ibu ya terjemahan ini ya. Bunyinya begini Efesus 2 ayat 10. Keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Bagian yang merah saya highlight. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus seperti diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sudah Allah rencanakan dari sejak semula untuk kita lakukan. Artinya apa saudara? Orang yang di dalam Kristus Yesus, dia itu ciptaan baru, jadi harusnya jiwanya dia, hatinya dia itu hati yang baru. Tapi kenapa kok bisa keluarnya masih enggak baru, masih yang kotor-kotor, masih yang sakit-sakit terus. Makanya Amsal 4:23, jaga hatimu dengan kewaspadaan. Hati kita setelah dilahirkan kembali, kita mesti jaga. Jangan sampai kita, gini saudara, Anda tidak bisa menghentikan orang untuk mencoba menyakiti Anda. Saya ulang. Anda tidak bisa, tidak akan pernah bisa. Jadi jangan pernah doa sama Tuhan bilang begini, Tuhan lenyapkanlah orang-orang yang menyakiti hatiku. Nanti kalau orang lain doanya kayak gitu, Anda yang lenyap. Karena Anda juga pernah menyakiti orang lain. Sudah nangkep maksud saya? Kalau semua orang berdoa begitu, punah kita semua lenyap. Karena kita semua pernah saling menyakiti. Saudara gini loh, Anda tidak pernah bisa nyetop orang untuk jangan ngomong yang nggak benar, jangan hina saya, jangan perlakuan Anda nggak adil sama saya. Nggak bisa. Kalau Anda mencoba mengendalikan itu, Anda makin stres. Karena itu di luar wilayah kendali Anda, saudara. Tapi apa yang Anda bisa lakukan adalah Anda bisa membuat hati Anda tidak sakit walaupun orang mencoba menyakiti Anda. Kendali hati kita di tangan kita, kendali sikap orang lain di tangan orang lain. Sudah nangkep maksud saya enggak? Jadi jangan kebalik, Anda enggak mau ngendaliin hati Anda malah mengendalikan sikap orang lain, stres Anda. Orang lain mau jungkir balik biarin, yang penting Anda jaga hati Anda. Kalau Anda bisa jaga hati Anda, orang mau jungkir balik, Anda tetap bisa tersenyum. Karena Anda menjaga, Anda memegang kendali. Nah problemnya adalah kita enggak mau pegang kendali, kita biarin hati kita terekspos begitu saja, lalu begitu sakit kita salahin orang. Saudara maaf, kalau Anda sakit hati, yang salah bukan orang yang menyakiti hati Anda loh. Kalau Anda sakit hati, yang salah adalah Anda sendiri. Pak kok kurang ajar sih Bapak? Saya udah sakit hati disalahin lagi. Loh iya, karena Anda punya otoriti, kuasa untuk mencegah supaya Anda tidak sakit hati. Waktu orang ngomong begini, Pak Joshua khotbah Anda jelek banget. Saya bisa memilih marah, saya bisa memilih berterima kasih karena saya barusan dapat feedback. Saya bisa memilih bersyukur karena berarti masih ada orang yang concern dengan khotbah saya. Saya bisa memilih untuk datang kepada Tuhan dan meminta kekuatan yang baru. Ada banyak pilihan saya, tapi saya tidak mau memilih, saya jadi sakit hati. Sudah nangkap maksud saya? Banyak orang nggak sadar ini, nggak mau pegang kendali buat hatinya sendiri. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu. Yang harus jaga hati kita siapa? Kita, bukan home leader Anda. Home leader, jagalah hatiku. Dia aja jaga hatinya setengah mati, lu suruh jaga hati Anda lagi. Kok Andi Setiawan, tolong jaga hatiku. Dia jaga 2000 hati orang. Wah, amsyong dia saudara ya. Nggak bisa, Anda yang harus jaga hati Anda sendiri. Oke, sekarang udah terakhir dari khotbah saya. 3 cara untuk menjaga hati kita supaya kita nggak sakit hati, supaya kita nggak sakit jiwa, supaya kita tetap kuat dan teguh. Sudah siap?
Ya, bangunkan yang tidur, tolong ditepok-tepok ya, udah mau kelar, udah mau selesai ya. Woi, udah mau selesai ya. Nah, Saudara, 3 cara untuk kita menjaga hati kita. Yang pertama, Saudara harus mengalami metanoia. Metanoia itu apa? Perubahan pikiran, pikiran yang baru. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayat 2, Roma 12 ayat 2. Terjemahan versi BSD. BSD bukan yang di Serpong di Jakarta sana Tangerang ya, bukan ya. Ini terjemahan yang lain lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda baca Alkitab bingung, Anda mungkin perlu terjemahan versi lain untuk lebih memperjelas ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah mengikuti kebiasaan orang-orang di dunia ini. Kebiasaan orang di dunia ini apa? Baperan, galau, ngamukan, ya, sensi, ya. Ada apa dikit, ih kok kamu kok gitu sih? Kenapa sih kamu gitu? Itu kebiasaan orang dunia. Bapak Ibu yang menikah, jangan ikuti kebiasaan orang dunia. Konflik dikit, minggat, keluar. Konflik dikit, cerai. Ya. Baru apa dikit, pulangkan saja aku pada ibuku. Gitu kan. Apa dikit, jangan diikutin kebiasaan orang dunia. Ya. Kenapa? Biarkanlah Allah memberikan pikiran yang baru supaya hati kalian berubah. Saudara, nih saya kasih tips singkat ya. Sayang waktu saya nggak banyak. Saya kalau dikasih waktu banyak ya kurang lebih 70 sesi gitu ya. Saya akan jelaskan detail banget gimana ceritanya, Saudara. Gini, apa yang kita pikirkan segera menentukan apa yang kita rasakan. Waktu Anda berpikir, lihat saya detik ini nih, Saudara lihat saya, 1, 2, 3, lihat tatap mata saya, pada hitungan ketiga Anda akan, oh enggak ya. Saudara lihat saya, lalu Saudara berpikir, ini pembicara kurang ajar, ini pembicara rese, ini pembicara kenapa kurus gitu ya, kurang makan kali ya, ini pembicara ngomong terus dari tadi nggak berhenti-berhenti, ya namanya juga pembicara, ya kan bicara lah ya. Saudara pikirin yang kayak gitu-gitu, perasaan Anda kepada saya, pasti yang nggak oke. Anda punya pikiran di kepala Anda bilang begini, pembicaranya masih muda ya wajahnya ya, kayak kurang kompeten gitu loh untuk ngomong yang kayak gini-gini ya. Saudara, nggak mungkin Anda mikir gitu, lalu perasaan Anda excited, nggak mungkin Saudara. Kalau itu terjadi, Anda sudah anomali namanya, ya kelainan. Anda mikir gini, ini pembicara nggak kompeten nih, kalau dari gayanya juga kayaknya kurang nih. Terus Anda excited dengerin saya. Nggak mungkin, Saudara. Apa yang Anda pikirkan itu menentukan apa yang Anda rasakan. Waktu Anda konflik dengan pasangan Anda, yang Anda pikirin gini, dasar nenek sihir. Dari tadi ngucap mantra terus sama gua. Nggak mungkin Anda perasaannya jadi cinta, pengen baikan, sabar, murah hati, pengendalian diri, sukacita, damai sejahtera. Nggak mungkin orang pikiran Anda udah kayak gitu. Sudah nangkep nggak? Sudah. Makanya Tuhan bilang begini, harus diubah pikirannya, harus metanoia. Isinya harus firman Tuhan, jangan di pikiran dunia. Kalau Anda pikiran dunia, Anda curhat sama teman dunia Anda, ya kan? Gila, suami gua kemarin ya kayak cupat kai. Seharian tidur, nggak kerja, males banget. Gua liatin juga, aduh ngorok lagi. Kesel banget gua yang cari duit, suami gua. Lalu teman-teman, udah cowok kayak gitu mah musnahkan saja ya. Sudah, ngapain lagi lu pertahanin? Saudara, kalau engkau pikirkan itu merenungkan, kurenungkan firman mereka siang dan malam. Apa yang terjadi Saudara perasaannya? Putus asa, marah, kecewa, depresi, frustasi. Ya iyalah yang Anda pikirin itu. Saudara. Makanya kan Alkitab berkata, apa yang baik, yang indah, yang sempurna, pikirkanlah semua itu supaya hatimu berubah. Aduh, saya masih punya waktu. Oh, cukup lama, lumayan 75 menit. Wow, ya. Kita langsung gabung nanti ibadah 2 Saudara ya, karena khotbahnya berseri ya. Jadi Anda di sini terus, udah bawa bekal belum? Ya. Kalau enggak beli keluar sebentar ya, Saudara. Dulu saya sama istri saya di tahun pertama ya. Kalau tadi bagus tahun pertama ya, I love you gitu kan. Saya tahun pertama nggak kayak gitu Saudara ya. Saya tahun pertama sama istri saya sudah langsung Game of Thrones. Ya, penuh, wah, ya seru ya. Saya masih ingat banget Saudara. Saya dulu sering berantem sama istri saya gara-gara saya tuh mikir nih cuma di kepala saya.
Setiap kali lihat istri saya, jadi gini saudara, kalau Anda lihat saya kalau pegang mic, saya lancar banget ngomongnya. Nah, Jimmy dan Lia kemarin lihat, waktu saya nggak pegang mic, dia yang lancar ngomongnya. Ya, saya pegang mic, saya lancar ngomong, begitu mic ini dicopot, set, saya langsung gitu saudara. Ya. Nah kalau lagi meeting, kami kan kerja bareng memang ya, kami dari awal kerja bareng, apa-apa kerjain bareng semua berdua, susah memang nggak gampang. Nah kami kerjaannya training, kami kasih training buat perusahaan, buat organisasi, training leadership dan lain-lain. Nah kami sering meeting bersama, saya kan yang bikin materi, saya yang bikin materi nih ya, otaknya di saya nih ya, saya presentasi. Ya, training kami ini bagus karena kami bicara Nah, istri saya ini suka nyelak di tengah jalan. Ya, saya lagi ngomong, tiba-tiba, ya training kami gini. Saya di tahun pertama lihat itu, kurang ajar nih. Wanita mengkudeta kepemimpinan pria ini. Yang ada di kepala saya, ini nggak bener nih, kayak begini nih ya. Saya lagi enak-enak presentasi, dia nyelonong kayak bajai gitu kan. Itu kan nggak bener nih. Di kepala saya kudeta, nggak menghormati suami, nggak menghormati kepemimpinan. Itu di kepala saya. Perasaan saya apa saudara? Marah, pride ya kan, kepriaan ciele ya, terusik, lalu di mobil saudara pulang meeting. Next time kalau saya lagi ngomong jangan gitu dong. Jangan nyelak-nyelak dong. Habis lu lupa gini. Gue gak lupa, gue tuh memang sengaja menyiapkan untuk terakhir-terakhir nanti, padahal gue lupa. Gitu kan. Tapi kan pride, gengsi gitu kan. Berantem kita saudara. Itu berkali-kali terjadi. Lalu belakangan di hadirat Tuhan banyak bicara sama saya, lalu kemudian Tuhan ingetin. Kamu tahu gak, kamu tuh orangnya tuh suka lupa hal yang penting. Hal yang penting lu suka lupa. Saya sering kalau khotbah turun begini, aduh tadi harusnya ngomong itu, aduh kelewatan, tapi kan udah gak bisa diulang kebaktiannya kan. Makanya istri saya tuh sering menjadi penolong bagi saya, dia ngingetin, kadang kalau kayak gini dia bisa memberikan tanda-tanda misterius. Nah gitu, saudara. Oke, wah saya diingetin. Dulu kalau kayak gitu saya kesel saudara, apa sih lu? Karena saya berpikir ini bentuk intervensi, ini bentuk kudeta. Saudara nangkep maksud saya? Setelah saya metanoia, mengalami perubahan pikiran, ternyata dia tuh nolongin saya loh. Hal-hal yang penting yang saya lupa dia ingetin loh. Begitu pikiran berubah, hati berubah, perasaan berubah, langsung di meeting. Thank you ya say, tadi kalau lu gak ngomong gitu, aduh kita jual murah tadi. Untung kamu ngomong begitu, akhirnya lumayan, dapat marginnya agak gedean dikit ya kan saudara. Jadi next time kalau Anda meeting dengan saya, ada istri saya, ya sudahlah ya. Saudara, metanoia. Makanya orang yang gak baca Alkitab, orang yang gak baca firman, orang yang gak mengisi dengan perkataan-perkataan Tuhan. Filipi 2 ayat 5 berkata, pikiran dan perasaan Kristus, Anda gak akan punya. Anda baca buku Hong Shui, Anda punya perasaan Hong Shui. Anda baca buku horoskop, Anda punya perasaan horoskop. Anda baca perkataan-perkataan Tuhan, Anda akan punya perasaan-perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan terhadap pasangan Anda apa sih? Kira-kira kalau Tuhan melihat pasangan Anda, dia akan jijik enggak? Cepat kayak gitu, Tuhan akan gitu ya. Sudah, saya jemput pulang secepat mungkin aja. Enggak, Tuhan sayang pada pasangan Anda. Kalau Anda dengar perkataan-perkataan Tuhan, perasaan Anda akan berubah. Tapi Anda bilang, saya nggak mau berubah Pak, enak aja orang kayak gitu disayangin. Biarin aja, saya membenci sampai mati. Itu yang sering terjadi. Lanjut, waktu saya tinggal sedikit. Yang kedua, bagaimana supaya Anda menjaga hati Anda? Ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Lingkungan sekitar Anda. Saudara, kenapa? Karena lingkungan Anda itu create culture, create budaya, create cara hidup Anda, create semua kebiasaan-kebiasaan sikap Anda. Lingkungan Anda, makanya saudara ayatnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47 bahasa Inggris versi The Message. Versi The Message itu adalah bahasa Inggris versi casual sehari-harinya. Kalau tadi kan bahasa Indonesia. Ini bahasa casual sehari-harinya bahasa Inggris itu versi The Message ya.
Ini adalah cara gereja mula-mula di Kisah Para Rasul. Waktu mereka pertama kali disebut gereja, itu mereka modelnya kayak gini. They followed a daily discipline of worship in the temple, followed by meals at home. Nah, yang bagian merah nih yang menarik nih. Every meal a celebration, exuberant, and joyful. Jadi saudara, pertemuan-pertemuan orang percaya pada zaman itu mereka penuh sukacita, energinya berlimpah, optimis, positif, dan ada makan-makannya. Wah, itu penting ya, ternyata ya. Jadi kalau gereja ada makan-makan itu sudah alkitabiah ya. Nah, yang penting adalah akibatnya apa? People in general like what they saw. Artinya orang-orang yang nggak ikut dari luar ngelihat, wah ini kok gereja luar biasa ya, isinya orang-orangnya environment-nya positif banget. Ya, ada yang jatuh dalam dosa, orang-orangnya akan begini, nggak apa-apa, ayo bangkit lagi, kita akan temenin kamu, ya nggak apa-apa, kita doain, rame-rame, ya dikuatkan, bangkit lagi. Saudara, kan asik ya kayak gitu ya. Coba kalau Anda datang ke home, ya ngaku dosa gitu kan, saudara, saya baru saja jatuh dalam dosa, dasar kamu penghuni neraka, kamu nggak jaga kekudusan, kami tidak tahu harus berkata apa lagi. Ya, ayo kita tengking bersama-sama setan di dalam dirinya, lu setannya. Karena pekerjaan setan apa? Mendakwa dan menghakimi, saudara. Tapi gereja mula-mula waktu itu bertekun dalam perkataan Kristus, makanya metanoia. Lalu kemudian mereka bangun culture-nya apa? Positif, energi. Ya nih, saudara di rumah mesti bangun atmosfer kayak gitu. Di rumah, di kantor, di pekerjaan, bisnismu, di gereja, di mana-mana. Saudara mesti bangun ekosistem, environment, culture yang penuh dengan hal-hal yang positif. Nanti orang lain masuk nyemplung ke detox. Saudara, dunia ini sudah penuh tekanan. Gereja harusnya menjadi tempat detox. Di mana orang kalau datang ke gereja, itu akan berasa kayak racun-racunnya itu dimurnikan semua. Masalahnya orang ketemu Anda, lihat wajah Anda, dimurnikan atau tambah keracunan. Coba lihat wajah kiri kanannya, 1, 2, 3, jenggreng. Kira-kira tambah keracunan atau kira-kira mengalami detox? Sedikit aja ya saudara. Orang itu kecetak di wajah bagaimana sehari-hari dia berekspresi. Ini bukan ilmu mistis baca wajah, bukan. Memang gitu, kalau Anda sehari-harinya kurang ramah, ya apa-apa kayaknya, ini saya tuh orangnya skeptik mentok. Saya tuh kalau apa-apa langsung begini dulu. Istri saya sejak 12 tahun yang lalu marahin saya terus. Wajah, gitu dia saudara. Saya dalam keadaan normal aja, nggak ngapa-ngapain, saya nggak ada apa-apa, saya diam aja, wajah saya stres. Karena memang saya dari dulu orangnya stresan, kecetak di wajah. Pernah ketemu nggak orang yang nggak kenapa-kenapa wajahnya kayak orang senyum terus? Lu happy banget? Enggak, gua biasa aja. Kok lu senyum? Enggak, gua nggak senyum. Berarti dia sering senyum. Loh saudara, lebih enak lihat wajah yang kayak apa sih? Coba hitungan ketiga, Anda jangan senyum. Jangan senyum, wajah jutek. Hitungan ketiga, terutama yang pasangan ya, langsung saling lihat-lihatan dengan wajah jutek, tidak senyum, wajah flat, wajah nagih hutang. Oke, siap. 1, 2, 3. Lihat. Enggak senyum, jutek. Oke. Sekarang ketiga, senyum ramah, bayangkan habis dapat duit 30 miliar. Ya. Lihat wajah kiri kanannya. 1, 2, 3. Lebih enak mana saudara? Itu culture. CLCC, yuk kita bangun culture kayak gini yuk. Tiap kali ibadah energi positif, ya lihat orang lain tuh senyum. Nggak kenal nggak apa-apa saudara, senyum aja, nanti pasti dia senyum balik. Kalau dia nggak senyum balik, jiwanya lagi sakit, nggak apa-apa biarin aja. Saudara, ya masuk CLCC, jangankan masuk ruangan, baru di luar saudara, bangun ekosistem, ya pemimpin, pelayan Tuhan, bangun culture kayak gini. Ya, ketemu orang datang di pertemuan rohani, doakan dia. Saudara, nanti akan mengalami detox. Itu cara kita jaga hati. Nanti orang akan kecanduan tanda kutip. Orang akan begini, aduh gue lagi stres, gue mau ke CLCC ya. Loh kok lu gak ke psikolog? Ya karena CLCC lebih manjur dari psikolog. Ya, maaf yang kerjaannya psikolog ya. Kalau Anda psikolog CLCC lebih manjur ya.
Nah, kan dapat dua-duanya, psikolog dan CLCC gitu kan. Saudara, bangun ekosistem ini. Dan engkau yang harus membangunnya. Jangan bilang begini, biar pemimpin yang begitu, aku yang didetoks. Itu namanya Anda parasit. Anda nempel, nyedot. Enggak, kita semua saudara. Pastormu itu juga bisa burn out. Jangan Anda pikir pastormu di sini khotbah, bang. Dia nggak pernah ngalamin masalah. Pastormu juga butuh di detox. Pastormu siapa yang ngedetox? Jemaat lah. Sukacita seorang gembala dan pemimpin di gereja adalah waktu dia berlelah-lelah membangun jemaat, dia menemukan jemaatnya menjadi sukacita bagi dia. Itu Paulus. Dia bilang begini, waktu aku melihat engkau, maka kuatlah hatiku. Kenapa? Karena dia lihat jemaat yang dia bangun, antusias, bersemangat, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, terus perkataannya positif semua. Paulus lihat kayak gitu, dia dibangun jiwanya. Saudara, kalau CLCC bisa jadi gereja kayak gitu, keren banget ya? Keren banget saudara. Nggak usah penginjilan, bawa aja rumah tangga yang udah mau cerai, cemplungin aja ke kolam namanya CLCC. Ya, cemplungin aja, keluar kayaknya kita masih bisa mengusahakan nih pernikahan kita. Gitu saudara. Kenapa? Karena mereka lihat Anda pasangan-pasangan di sini, walaupun penuh perjuangan, tapi optimis. Nggak apa-apa, kita habis berantem kemarin, tapi kami mengusahakannya lagi. Gitu saudara. Lalu pasangan yang mau cerai bingung, kok bisa begitu ya? Gimana caranya ya? Wah saudara, terbangun ekosistem. Ya udah, saya ngomong terus nih, nggak berhenti nih ya. Terakhir. Katarsis itu apa saudara? Katarsis itu istilah psikologi untuk ngelepas beban perasaan. Ya. Orang katarsis macam-macam. Ada yang katarsisnya shopping, ada yang katarsisnya makan. Wah itu bahaya. Setiap stres makan. Makin stres berat badan naik, tambah stres, tambah naik lagi, tambah stres, tambah naik lagi. Ya terus ya. Ada orang yang kalau stres bersih-bersih rumah, ya carilah istri yang seperti itu. Ya. Terus bikin dia stres tiap hari ya biar rumah bersih. Jangan, itu penyiksaan namanya ya. Saudara, katarsis pelepasan emosi ya kan. Nah tapi saya beritahu saudara, ayat terakhir. Bagaimana cara Daud melakukan katarsis? Bukan main musik loh, bukan. Boleh, Anda punya katarsis karaoke dan lain-lain, boleh. Tapi saya beritahu, katarsis yang paling manjur, waktu Anda jiwanya lagi berbeban berat, nggak ada teman cerita, nggak bisa apa-apa. Mazmur 42 ayat 5 mengatakan, why are you down in the dumps, dear soul? Kenapa jiwaku, kamu kok sampai gundah gulana? Why are you crying the blues? Kenapa kamu bersedih jiwaku? Daud ngomong begitu. Lalu dia bilang begini, fix my eyes on God. Saya akan menatap Tuhan. Soon, segera, I'll be praising again. Saya akan segera menatap Tuhan. Saya akan bangkit jiwa saya dan akan memuji dia lagi. He puts a smile. Saudara, kita tadi bahas tentang senyum. Waktu engkau menatap Tuhan, dia akan membuat engkau tersenyum. Saudara pernah nggak nonton film atau nonton apa, sampai saudara nggak sadar saudara lagi senyum? Saudara nggak dengan sengaja pengen menyenyum-nyenyumkan diri, enggak. Saudara nonton sesuatu, sampai saudara nggak sadar, saudara lagi senyum. Itu namanya film itu puts a smile on your face. Waktu engkau gundah gulana, engkau mencurahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tanpa sadar waktu engkau menatap Tuhan, Tuhan akan membuat engkau tersenyum dengan sendirinya karena hatimu diubah oleh Dia. Itu cara Daud katarsis. Saudara, apa yang kau sedang alami hari ini? Mungkin setiap kali engkau melihat wajah pasanganmu, he puts a sorrow in your face. Dia menaruh kesedihan dalam wajahmu. Tapi waktu engkau alihkan kepada Kristus, he will put a smile on your face. Dia akan ubah jiwamu, saudara. Makanya saya ajak waktu nggak lama. Kita nyanyi satu lagu, udah disiapin lagu apa? Ya, oke, ya. Saudara, saya minta gini, benar-benar datang sama Tuhan. Jangan inget-inget masalahnya lagi apa. Datang sama Tuhan, curahkan semuanya, buka hatimu, izinkan Dia jamah. Beberapa di antara engkau Tuhan akan mengucapkan satu kata atau satu kalimat. Roh Kudus berbisik. Itu akan mengubah jiwamu. Yuk datang di hadapan Tuhan.